Perkenalkan, nama saya Rizal Kadir dengan NIM 24650109. Saya dari kelompok 1. Pengertian dan pentingnya metodologi. Metodologi pengembangan perangkat lunak adalah sistem, proses, dan kerangka kerja atau framework terstruktur yang digunakan oleh tim pengembang untuk merencanakan, mengelola, dan mengontrol alur pembuatan software dari awal hingga rilis. Mengapa metodologi sangat penting? Efisiensi sumber daya, kemudian mencegah pemborosan waktu, tenaga, dan anggaran atau budget. Yang poin kedua, kualitas terjamin, memastikan software bebas bug dan sesuai standar keamanan. Poin ketiga, manajemen resiko, mengurangi resiko kegagalan proyek di tengah jalan. Yang poin keempat, kolaborasi tim, memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab kepada setiap anggota tim. Metode waterfall. Konsep utama metodologi konvensional yang bekerja secara sistematis dan berurutan dari atas ke bawah seperti air terjun modelnya. Tahap utama pertama, requirement analysis atau pengumpulan seluruh kebutuhan sistem secara detail di awal. Kemudian yang kedua, sistem desain, pembuatan rancangan arsitektur dan cetak biru, blueprint atau software. Kemudian yang ketiga, implementation, proses coding atau penulisan kode program. Kemudian yang keempat, integration dan testing, pengujian seluruh komponen software secara menyeluruh. Yang kelima, deployment atau maintenance, peluncuran aplikasi ke pengguna dan perawatan sistem. Setelah itu ada karakteristik dan karakter. Kelebihan itu dokumentasi sangat rapi, alur proyek jelas, dan estimasi biaya atau waktu akurat di awal. Kekurangan sangat kaku. Jika ada perubahan kebutuhan di tengah jalan, ya proyek harus mengulangi dari awal. Kapan digunakan? Proyek skala besar dengan spesifikasi yang sudah pasti dan tidak akan berubah. Contoh, sistem perbankan, aplikasi pemerintahan. Saya Delia Zahra dengan NIM 24650105. Agile Software Development. Konsep utamanya sebuah pendekatan atau filosofi pengembangan software modern yang adaptif, cepat, dan berfokus pada kolaborasi serta pengiriman nilai atau value secara bertahap. Ada 4 nilai utama Agile Manifesto. Yang pertama itu, individu dan interaksi lebih diutamakan daripada proses dan alat. Yang kedua, software yang berfungsi lebih diutamakan daripada dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga, kolaborasi dengan klien lebih diutamakan daripada negosiasi kontrak. Yang keempat, tanggap terhadap perubahan lebih diutamakan daripada mengikuti rencana yang kaku. Mengapa Agile populer? Agile memungkinkan tim merilis bagian-bagian kecil dari software atau fitur per fitur ke pasar lebih cepat tanpa perlu menunggu seluruh aplikasi selesai dibuat. Perkenalkan, nama saya Dinia Yuningrum dengan NIM 24650142, itu Scrum Framework. Konsep utamanya, framework kerja paling populer berbasis Agile yang membagi seluruh proses pembuatan software menjadi siklus-siklus waktu singkat yang disebut sprint. Biasanya kurun waktu 1-4 minggu. Terdapat 3 peran utama dalam Scrum. Pertama ada Product Owner, menentukan fitur-fitur aplikasi produk backlog dan mewakili kebutuhan bisnis atau kliennya. Yang kedua adalah Scrum Master, memfasilitasi proses kerja, memastikan aturan Scrum berjalan lancar dan menghapus hambatan tim. Development Team, tim lintas fungsi yaitu terdiri atas developer, desainer, dan tester yang mengeksekusi pembuatan fitur, di mana ada ritual utama Scrum ini. Pertama ada sprint planning, yaitu merencanakan fitur yang akan dikerjakan dalam satu sprint. Yang kedua ada adalah daily stand up, rapat harian, singkatnya dia 15 menit untuk membahas progres dan hambatan. Yang terakhir adalah sprint review dan retrospektif, yaitu evaluasi hasil kerja sprint dan perbaikan proses kerja ke depannya. Perkenalkan, nama saya Nanda Pratama dengan NIM 24650143. Perbandingan metodologi. Yang pertama, waterfall. Digunakan jika kebutuhan proyek sudah pasti dan tidak ada berubah-ubah. Bersifat kaku, terstruktur, dan penuh dokumen.
Contohnya sistem perbankan, aplikasi pajak pemerintah. Yang kedua, RAT digunakan untuk mengejar deadline cepat berbasis prototype, bersifat cepat dan butuh keterlibatan aktif dari klien. Contohnya aplikasi event singkat, sistem internal kampus atau kantor. Yang ketiga, Agile digunakan untuk proyek dinamis dan fitur perkembangan bertahap, bersifat sangat fleksibel dan reals bersiklus singkat. Contohnya aplikasi setup seperti e-commerce, ojol, dan media sosial. Kesimpulan, pemilihan metodologi pengembangan perangkat lunak merupakan kunci utama yang menentukan keberhasilan sebuah proyek software. Setiap metodologi memiliki karakteristik, keunggulan, serta batasan masing-masing, sehingga tidak ada satu metode tunggal yang bisa dikatakan paling sempurna untuk seluruh jenis proyek. Penentu keberhasilan suatu tim terletak pada ketepatan dalam memilih metode yang sesuai dengan kondisi proyek. Metode waterfall sangat ideal digunakan pada proyek berskala pasti dengan spesifikasi yang kaku, sedangkan RAT menjadi pilihan yang tepat ketika proyek mengejar target waktu yang sangat mendesak berbasis contoh rencana atau prototype. Di sisi lain, Agile dan Scrum menjadi solusi terbaik untuk mengembangkan aplikasi modern yang dinamis dan berfokus pada peluncuran fitur secara bertahap. Pada akhirnya, pemahaman yang mendalam mengenai setiap metodologi akan membantu pengembangan menciptakan perangkat lunak yang efisien, hemat biaya, dan memberikan nilai manfaat maksimal bagi para penggunanya. Itulah penjelasan materi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.